Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ananda Ekonosofa dengan NIM 200864149 dari Prodi Penjaskesrek. Kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu pertama tentang pengertian filsafat pendidikan, yang kedua bagaimana ruang lingkup filsafat pendidikan. Langsung saja kepada materinya. Apa pengertian filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah muara ide dari berbagai kebutuhan utama pendidikan seperti model pembelajaran dan berbagai aspek lainnya yang dibutuhkan untuk melanjutkan segala ilmu pendidikan. Seperti pada filsafat umumnya, filsafat pendidikan mempertanyakan bagaimana kemungkinan yang akan ada di lalu dan mempertanyakan kebenaran agar dapat memutuskan kebenaran baru dalam mengiatkan keilmuan. Dahulu, filsafat pendidikan sempat masuk menjadi salah satu mata kuliah yang akan dipelajari pada program studi pendidikan jenjang sarjana. Namun belakangan ini mata kuliah ini ditiadakan secara eksklusif, baru diberikan ketika mahasiswa menempuh pendidikan pasca sarjana. Padahal sebetulnya tidak serumit itu. Hanya saja filsafat memang harus dilakukan secara sistematis. Konsep dan keilmuan biasanya dapat diklasifikasikan dengan pengertian, jenis, tujuan, dan sebagainya. Namun karena filsafat pendidikan pada dasarnya adalah cabang filsafat, terminologi dan metode filsafat yang digunakan juga harus jelas. Kita lanjut, pengertian filsafat pendidikan menurut beberapa para ahli. Di sini saya mengambil beberapa para ahli mengenai pengertian filsafat pendidikan ini. Yang pertama yaitu dari Al-Syambani. Menurut beliau, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur menjadikan filsafat sebagai jalan yang mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Yang kedua itu dari Profesor Dr. Hasan Langgulung. Profesor dalam negara ini menyatakan bahwa filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari filsafat seorang pendidik. Dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan, dari kajian tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan, dan berdasarkan itu pendidikan mengetahui sekolah berkembang. Selanjutnya itu menurut John Dewey. Ahli luar negeri ini menyatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan dasar dari fundamental baik yang menyangkut daya pikir, intelektual, daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Selanjutnya menurut Zanti Arbi. Zanti berpendapat bahwa filsafat pendidikan juga diartikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan menerbitkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip kepercayaan yang menjadi dasar dari umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Selanjutnya itu menurut Imam Barnabit. Imam menyatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan ilmu yang dapat hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bidang pendidikan. Selanjutnya menurut Hasan Salahuddin. Hasan Salahuddin ini berpendapat bahwa filsafat pendidikan dikutip dari ini menyatakan bahwa filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan kontemplatif tentang sumber seluk-beluk pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan. Baik, materi kedua yaitu bagaimana ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan tidak akan jauh dalam beberapa hakikat, seperti hakikat para pendidik dan anak didik. Yang kedua itu hakikat materi pendidikan dan metode penyampaian materi. Yang ketiga itu hakikat tujuan pendidikan dan alat-alat pendidikan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat itu hakikat model-model pendidikan. Yang kelima hakikat lembaga formal non-formal dalam pendidikan. Yang keenam hakikat sistem pendidikan. Dan yang ketujuh evaluasi pendidikan. Yang kedelapan itu hakikat hasil pendidikan. Pernyataan filosofis tentang peran pendidikan adalah apa itu tugas fungsi pendidikan dalam dunia pendidikan dan bagaimana kerja adalah para pendidik. Yang ketiga itu untuk apa para pendidik melaksanakan tugas-tugas fungsinya dan mengapa para pendidik melaksanakan kewajiban dalam proses pendidikan.
Pertanyaan-pertanyaan di atas memerlukan jawaban filosofis dalam. Pemaknaan yang berkaitan dengan pendidikan. Demikian pula dengan hakikat materi pendidikan. Secara filosofis, materi pendidikan yang perlu disampaikan pada anak didik adalah semua hal yang berhubungan dengan alam semesta. Dalam filsafat pendidikan, anak didik adalah objek para pendidik. Anak didik dilihat dari berbagai segi, yaitu dilihat dari usia anak didik, minat dan bakat, latar belakang kehidupan, dan lingkungan keluarga. Awal untuk kondisi psikologinya. Kondisi yang terdapat pada anak didik akan jadi barometer awal untuk menentukan proses pembelajaran, terutama berkaitan dengan penggunaan ke arah yang